Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra Aulia dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dengan NPM 101011933. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur. Dengan pendahuluan, yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya pernikahan di bawah umur ini boleh-boleh saja. Dalam agama pun tidak ada larangan tentang adanya pernikahan di bawah umur. Agama Islam tidak secara khusus melarang pernikahan usia di bawah umur ini, tetapi Islam juga tidak mendukung adanya perkawinan usia muda jika perkawinan tersebut diselenggarakan tanpa mempertimbangkan kesehatan jiwa, hak anak, psikis, fisik, terutama wali dan juga adat istiadat mereka. Menurut undang-undang, terdapat juga bahwa peraturan tentang batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, tepat di UU nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pernikahan di bawah umur. Untuk mengurangi dampak ini, maka pemerintah tidak memperbolehkan anak yang di bawah usia yang telah ditentukan untuk menikah. Meski begitu, peraturan yang dikeluarkan pemerintah terbilang baru sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang batasan usia menikah tersebut dan masih banyak sebagian masyarakat yang menikah di usia yang masih sangat muda. Pemerintah perlu memberikan pedoman tentang hukum perkawinan dengan anak di bawah umur dengan menjelaskan segala dampak atau resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan perkawinan yang di bawah umur tersebut. Dampak-dampak yang terjadi apabila anak menikah di bawah umur yaitu ada dampak pendidikan, dampak biologis dari kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial, dampak ekonomi, dan lain sebagainya. Pernikahan di bawah umur juga bisa membawa dampak yang kurang baik bagi perempuan saat ia hamil, melahirkan, dan juga pada saat ia membesarkan anak. Oleh karena itu, kalau mereka sudah memiliki anak, sementara ibunya tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan tidak punya kesiapan emosional saat mengasuh anak, maka akan terjadi penelantaran anak dan pengasuhan anak yang tidak baik. Jika ini terjadi pada anak, maka akan terus-menerus membawa keturunan yang kurang baik juga. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menikahkan anaknya dengan dimatangkan dulu secara umur, mental, dan emosionalnya supaya tidak mengalami gangguan bagi anak-anak mereka dan bisa terjadi perceraian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk melihat peraturan hukum yang berlaku dan apa yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, yaitu kajian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan sebenarnya di lapangan dengan mencari fakta dan data yang diperlukan. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan untuk mengetahui peristiwa atau situasi yang sebenarnya terjadi dalam implementasi pencegahan yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Bandung Kulon terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran penyuluh kantor urusan agama Kecamatan Bandung Kulon ini, peneliti mengambil sebuah hasil yang didapatkan dari wawancara sebagai berikut, yaitu bahwa jumlah pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Bandung Kulon menurut data terakhir yang peneliti dapatkan yaitu di Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2021 sampai 2022, dari 1.911 jumlah pernikahan pasangan suami istri yang tercatat di KUA Kecamatan Bandung Kulon, sebanyak 102 kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat, sementara 1.809 pasangan suami istri yang diasumsikan sudah sesuai dengan aturan batas usia perkawinan menurut undang-undang. Jumlah perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Bandung Kulon pun termasuk jumlah perkawinan terbanyak yang ada di Kota Bandung. Terkait dengan banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Bandung Kulon ini, faktor-faktor yang melatar belakangi adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor kemauan anak sendiri, faktor adat dan budaya, faktor perjodohan, dan lain sebagainya. Peran penyuluh KUA terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur yaitu melakukan penyuluhan mengenai batasan usia menikah sebanyak 2 minggu sekali yang dilaksanakan oleh para staf penyuluh KUA Kecamatan Bandung Kulon dengan menegaskan dampak apa saja yang terjadi apabila masyarakat sekitar masih melakukan pernikahan di bawah umur. Penyuluhan tentang perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah dalam rumah tangga. Dan KUA juga melakukan kegiatan penyadaran kepada masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan di bawah umur terhadap hukum, psikis, biologis, dan dampak negatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ganggang menikah sesuai dengan usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah, serta mensosialisasikan pentingnya pernikahan hingga batas usia yang telah ditentukan melalui ceramah pernikahan atau saat diajak dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Lalu selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan tentang peran penyuluh kantor urusan agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur, peneliti mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bandung Kulon sebagai berikut, yaitu ada karena adanya kurang sosialisasi undang-undang pernikahan, bedanya pemahaman dengan masyarakat tentang batasan usia menikah menurut agama Islam dan menurut undang-undang, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor perjodohan, faktor adat dan budaya, dan faktor kemauan anak itu sendiri. Adapun dampak yang terjadi dalam perkawinan di bawah umur tersebut yaitu menurut KUA, sebagian masyarakat memandang positif dan sebagian masyarakat memandang negatif.
Peran penyuluh KUA Kecamatan Bandung Kulon terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur yaitu bimbingan dan penyuluhan dengan memberikan sosialisasi kepada calon mempelai sebelum menikah untuk membina rumah tangga yang baik dan benar sesuai syariat Islam, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika ada masalah dalam rumah tangga. Lalu KUA juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan pernikahan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah yang selalu ditekankan kepada setiap orang melalui majelis taklim dan juga imam di desa-desa atau kelurahan. Sementara penyuluhan kesehatan masih jarang dilakukan oleh KUA. Padahal sosialisasi kesehatan sangatlah penting untuk disampaikan kepada masyarakat, terkhusus kepada pasangan pernikahan yang akan menikah di bawah umur maupun para remaja agar mereka mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur itu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.